يا قدس لن ننسى سنصلي بالأقصى لو باعت الدنيا سنظل يا غزة سنظل يا غزة سنظل يا غزة. Saudaraku billah, masalah Palestina bukanlah masalah biasa. Ini genosida, bukan perang biasa. Menjadi tanggung jawab seluruh umat Islam di dunia. Kita Masjidil Aqsa dan negara Palestina selalu disebut dalam Al-Quran bahwa Masjidil Aqsa tanah yang diberkati dan tanah yang suci seperti ayat yang pertama dalam surah Isra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram Apa yang dia lakukan selama ini? Dia
bisa menjadi hanya dengan Al-Quran, jika sebagai Al-Quran, insya Allah mampu membebaskan Masjidil Aqsa dari Muslim. Kalau kita ini mungkin pasukannya semuanya dari Al-Quran. Kalau kita mengetahui ayat Al-Quran, memang ada kaitannya antara Masjidil Aqsa dan Al-Quran. Kita membaca surah Al-Isra, halaman pertama, ayat pertama sampai 10, Allah SWT menyebut di dalamnya keberkahan Masjidil Aqsa, peristiwa Isra dan Mi'raj, fadilah Masjidil Aqsa, lalu kebesaran orang Yahudi di dalam Masjidil Aqsa, lalu halaman yang berikutnya langsung. Ayat yang berikutnya Allah SWT berfirman, Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran kitabullah memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Maka kalau kita berharap kita ingin membebaskan Masjidil Aqsa, mari kita kembali ke Al-Quran kita melihat semua para pejuang yang ada di Gaza dan Palestina sampai hari ini jemaah sekalian. Sudah 462 hari mereka Islam Zionis, yang mana kalau kita banding kekuatan Zionis dengan kekuatan para pejuang jauh lebih kuat mereka, dengan teknologi yang mereka miliki, dengan senjata yang mereka miliki. Tapi di Gaza mereka memiliki senjata yang jauh lebih kuat, yaitu Al-Quran mereka. Rata-rata para pejuang di sana, apalagi yang di baris yang terdepan itu yang menjadi pahlawan Al-Quran itu, diwajibkan mereka menghafalkan Al-Quran sebelum mereka masuk menjadi pejuang, agar mereka bisa bertahan. Kalau mereka memiliki teknologi, memiliki senjata yang didukung oleh berbagai macam juga, jika sampai memiliki senjata yang jauh lebih kuat, inilah yang menjadikan mereka bertahan sampai hari ini. Ada yang muslim menolong Gaza dan Islam ini. Maka kita tanamkan, dan ini menjadi pelajaran bagi kita di Indonesia. Kalau kita berharap jadi di Indonesia tetap tentram, maka kita mengingatkan dengan Al-Quran ini, agar kita tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita menjadi orang yang paling mulia. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu." Sebaik-baiknya adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Di surah Al-Hijr ayat 9 Allah Subhanahu berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun." Sesungguhnya kami telah menurunkan al-Zikr, yaitu Al-Quran yang disebut di dalam Al-Quran, Zikr, Al-Furqan. Kalau di sini disebut Zikr, karena Zikr yang paling besar pahalanya dalam Al-Quran Karim. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran Karim dan sesungguhnya kami mengerjakan Al-Quran Karim sudah diturunkan kepada kita Muhammad SAW sampai hari ini. Tidak ada perubahan dalam Al-Quran, tidak ada kesalahan, tidak ada kekurangan. Maka ada ulama dan ulama tafsir sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjaga Al-Quran Karim dari perubahan
semua masjid di Gaza yang bukan lebih dari 300 masjid telah dihancurkan oleh Zionis. 300 masjid lebih dihancurkan total, tidak bisa melaksanakan salat berjamaah di sana. Kalau tidak melaksanakan salat di sana, melaksanakan salat di dalam. Tapi apakah mereka berhenti menjaga hal-hal Al-Quran sebagai asal? Bahkan berapa bulan 100 orang yang ada di Gaza yang sudah mungkin dikata mereka meninggalkan 100 orang yang meninggal di rumah Zionis. Anak yang meninggal, rumahnya telah dihancurkan. Mereka tinggal di tenda darurat, tapi mereka menyebutkan hafalatan Al-Quran 30 sekali. Karena apa? Karena kami bisa menjadi orang yang hebat hanya dengan Al-Quran dan ketika mewajibkan mereka. Walaupun orang kita yang menjaga darurat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah ada di Gaza, di Palestina sampai hari ini sejak tahun 1992 hari sudah ditinggali 46.000 dari itu yang kita berkata dalam asal. Jadi yang tidak ditemukan misalnya itu tidak berkata. Informasi yang terakhir yang saya dapat 10.000 orang tidak ditemukan misalnya Palestina. Kalau kita bayangkan sudah hampir 56.000 orang bisa kita bilang meninggal. Kita menjadi syuhada. Di antaranya ada 20.000 anak di bawah 15 tahun yang dibunuh di Zionis. Ada 15.000 wanita yang dibunuh di Gaza dari sejarah Zionis. Memang ini bukan pertama kali bagi orang-orang Yahudi menyerang umat Islam. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu bahwa musuhan yang paling keras terhadap orang yang beriman adalah orang Yahudi. Kemudian orang-orang Yahudi disebut dalam Al-Quran sebenarnya ayat 181 bahwa mereka orang-orang Yahudi mengatakan sesungguhnya Allah bagaimana sesungguhnya orang Yahudi. Bukan itu saja yang merasakan menyebut Allah orang Yahudi yang membunuh para nabi dan rasul tanpa alasan yang benar. Dan tidak ada kaum selain kaum Yahudi yang berani sampai membunuh besar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kaum Yahudi sudah Al-Quran dan mereka membunuh para nabi dan rasul tanpa alasan yang benar. Begitu juga saudara-saudara kita yang dibunuh saat ini di Gaza, baik itu wanita maupun anak di Gaza, masih yang telah dihancurkan, itu semuanya terjadi tanpa alasan yang benar. Yang terjadi di Palestina memang sekalipun sudah jelas bahwa ini bukan persoalan politik. Ini yang harus kita ingat dalam sejarah. Yang terjadi di Palestina, yang terjadi di Gaza itu, pembantaian yang terjadi di Gaza itu bukan persoalan politik, bukan persoalan konflik antara dua negara seperti Ukraina dan Rusia. Bukan. Jauh beda. Kalau Ukraina dan Rusia sudah jelas masalah politik berhubungan. Tapi kalau Palestina mereka menjadi masjid kita pertama umat Islam waktu mereka orang yang tegas menghancurkan umat Islam ini. Tapi kami sangat yakin dalam sekalian dari Allah Subhanahu wa Islam. Jadi kita berdua iman dan akidah saudara yang Gaza. Saya merasa dari Gaza dan saya sebagai orang Gaza, kalau kita tidak masuk akal saya bagaimana mereka bisa bertahan ini. Maka saya sangat yakin karena ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lain. Kalau tidak ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mungkin mereka bertahan sampai hari ini. Sudah
Bagaimana kalau mereka hujan dan banjir, tapi mereka masih berkata, maka akan sangat jadi dengan Allah SWT. Saya butuh satu ayat yang sangat menghibur kita. Kalau ayat ini dibaca di Gaza, itu sangat menghibur. Ayat ini ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 214. Allah SWT berfirman, "Am-hasibtum an yadkhulul jannah?" Apakah kalian mengira bahwa mereka akan masuk surga? Padahal belum datang pada ujian. Bagaimana Allah berfirman, sebagaimana pada Rasul sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka ditimpa musibah, digoncangkan dengan bermacam-macam ujian. Sehingga Rasulullah SAW dan para sahabat bersama berkata, "Masa Rasulullah, kapan datang pertolongan Allah SWT?" Mungkin kita bertanya, tapi harus kita yakin dengan jawaban ini yang dijawab oleh Allah SWT dalam ayat yang sama. Ala inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah SWT itu sangat dekat. Dan kami sangat yakin akan ketika kita berkomunikasi dengan saudara-saudara kita yang ada di sana, betul-betul mereka sudah merasakan pertolongan Allah SWT. Dan selalu berjawab, alhamdulillah, kami dimuliakan oleh Allah SWT. Dan kami membela bukan hanya Palestina dan Masjidil Aqsa, tetapi kami membela umat Islam di seluruh dunia. Maka kami sangat yakin dengan janji Allah SWT suatu saat, sebagaimana Allah SWT mengatakan, saya keluar dari Gaza, saya ingin ke Jakarta, saya baru hari ini sampai saya ingin kita bersama dalam berjamaah. Suatu saat kita akan mengumpul lagi di Masjidil Aqsa. Nabi Allah SWT sebagaimana Allah SWT menunjukkan kita merasakan salat berjamaah dengannya, tidak ada batas jauh sedikit di masjid seperti Masjid Aqsa saat ini. Pada suatu saat kita akan berkumpul di sana, kita melaksanakan salat berjamaah di sana, kita menyaksikan Masjid Aqsa dan berjalan di luar masjid. Kami dapat menghadiri jazakallahu khairan. Saya berterima kasih kepada Allah atas nama Palestina. Kami mengucapkan jazakallahu khairan kepada saudara-saudara kita di Indonesia yang alhamdulillah selalu mendukung umat Palestina. Sejak saya masih di Gaza, meskipun saya tidak pernah ke Indonesia sebelumnya sejak tahun 2019, namun Indonesia adalah yang asli bagi orang Gaza. Karena kami sering diketahui di Gaza, di sekitar Indonesia, yang memaksa kita bersama di Gaza, yang memaksa kita di Indonesia. Itu hanya untuk karena nama saja, tapi totalnya pembangunan itu semua dengan kita dari masyarakat Indonesia. Maka kami mengucapkan jazakallahu khairan. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sekalian yang telah menyampaikan bahwa hari ini sudah ada hari ke-462 hari. Dengan korban jiwa hari ini sudah mencapai angka 56.000. Dan salah satu yang angka 56.000 itu adalah angka beliau semua. Bahkan beliau sendiri setelah pertama di Gaza, kecil bahkan besar di Gaza, itu belum pernah sholat di Masjid Al-Aqsa, walaupun dalam beliau di Masjid Al-Aqsa hanya beberapa sholat. Kenapa? Karena Masjid Al-Aqsa dikuasai oleh tentara yang Bapak, bagaimana sikap Bapak ketika masjid kita yang menang ini ada orang dari luar, ada orang dari luar yang mau merusak daripada masjid kita ini, bahkan membawakan
mengirimkan pesawat tempur, tank-tank Markavahnya, bala tentaranya dengan tujuan dana yang begitu besar. Tapi apa yang kita lakukan untuk kaum muslimin? Apa yang kita inginkan kepada saudara-saudara kita? Kita akan mengirim pakaian bersih, kain kafan yang seakan-akan kita juga mempersiapkan kepada mereka. Bahkan tidak jarang kaum muslimin hari ini termakan propaganda bahwa itu adalah perang politik, termakan propaganda oleh Zionis Israel. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, doa. Pastikan dalam sudut-sudut kita ada doa. Yang kedua, ada hambatan kita semua. Statusnya bukan tentang status galau, bukan status politik. Angkat isu Palestina dalam status kita tersebut. Yang ketiga, kalau Bapak Ibu sekalian belum tahu, belum bergerak menjadi donatur Palestina, minimal akan pastikan tidak menjadi donatur Israel. Jangan sampai dari 56.000 tersebut ada satu anak yang ternyata itu yang juga kita ikut mendukungnya. Kenapa bisa kita ikut mendukung? Dengan cara Bapak sekalian, Ibu sekalian masih menjadi donatur Israel dengan menggunakan membeli produk-produk yang terafiliasi dengan mereka. Hari ini masih banyak
Masalah Palestina bukanlah masalah biasa. Ini genosida, bukan perang biasa, menjadi tanggung